Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Pagi. Apa kabar hari ini? Sehat juga? Sehat. Ibu gimana Bu? Ibu alhamdulillah sehat. Jadi di sini sebelum kita memulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa dulu. Nah, siapa di sini yang mau memimpin doa? Saya Bu. Oke, baik, silahkan. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Amin. Baik, di sini udah ada yang kenal sama ibu belum? Sebelumnya. Kalian udah saling kenal belum? Belum juga. Oke, belum. Nah, sebaiknya kita berkenalan dulu ya. Jadi, ada yang kenal sama ibu nggak sebelumnya? Udah pernah lihat ibu nggak di luar jam pelajaran kalian? Jam pelajaran sesekali Bu, tapi nggak setiap hari. Lewat-lewat aja. Lewat aja Ya. di kelas. Sering Nah. di ruangan yang kosong tuh Bu. Waduh, ngapain tuh Bu? Ruang BK ya. Iya. Ruang BK. Jadi, ibu jelasin dulu ya. Oke, jadi perkenalkan nama ibu Raisa Ayu Makfirah. Biasa boleh dipanggil Ibu Raisa. Jadi ibu biasanya memang di BK. Kalau kalian mau lihat ibu bisa datang ke BK, ke ruangan BK, oke? Iya, betul. Bu. Baik, karena ibu belum kenal semua dengan kalian, ada baiknya kita berkenalan dulu. Bisa dimulai dari sini. Baik Bu. Halo semua, perkenalkan namaku Firly Humaira, biasa dipanggil Firly. Hai, Firly. Hai semua. Hai. Baik, selanjutnya ke sini. Perkenalkan nama saya Aura Nabila. Bisa dipanggilnya Aura. Hai Aura. Perkenalkan nama saya Maudi Masyarah, biasa dipanggil Maudi. Halo Maudi. Hai. Selanjutnya yang terakhir namanya siapa? Perkenalkan nama saya Fatila Tridayo, biasa nyaman dipanggil Tina. Hai Fatina. Oke, baik, karena kita sudah kenal satu sama lain, sudah tahu namanya, ibu di sini mau bertanya dulu nih dengan kalian. Kalian tahu nggak kalian kenapa di sini? Kita mau ngelakuin apa? Kalian tahu nggak? Enggak Bu. Oh, nggak tahu. Nah, biar ibu jelaskan, oke? Jadi kita di sini itu adalah melakukan kegiatan layanan konseling kelompok. Nah, tahu nggak apa itu konseling kelompok? Belum. Belum Nggak pernah tahu. dengar juga. Nggak pernah dengar. Nah, ibu jelasin ya. Jadi bimbingan kelompok konseling kelompok itu adalah memberikan dorongan dan motivasi kepada kalian semua untuk bisa membuat semua perubahan dengan memanfaatkan potensi secara maksimal sehingga bisa mewujudkan atau mencapai tujuan hidup kalian semua. Nah, oke. Jadi kalian kan pasti bertanya-tanya, untuk apa sih kita ngelakuin ini? Fungsinya itu untuk apa? Nah, fungsinya itu untuk menghasilkan kemampuan konseli atau kelompok semuanya ini untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di kehidupan kalian dan kayak mana ya, perkembangannya gitu. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk membantu peserta didik agar memperoleh perkembangan yang normal, lalu memiliki mental yang sehat dan memperoleh dasar keterampilan hidupnya. Nah, jadi paham kan? Boleh bertanya Bu? Ya. Jadi apa yang kami di sini tuh ada gangguan mental atau apa gitu? Ya, berarti kami kesini karena bermasalah gitu Bu ya. Bu. Iya benar. Di sini kalian kesini karena untuk menyelesaikan masalah. Seperti yang ibu bilang tadi, di sini kan kita untuk menyelesaikan masalah. Nah, dari kalian semua ini ada nggak yang bermasalah sebelumnya? Ada. Nah, itulah tujuan kita mengapa kita ada di sini melakukan konseling kelompok. Nah, jadi sebelum kita memulai kegiatannya, ibu mau ngejelasin dulu nih apa di dalam konseling kelompok ini ada azas-azas yang harus ibu jelaskan ke kalian semua. Jadi azas yang pertama itu adalah azas keterbukaan. Jadi semua anggota kelompok itu harus menjelaskan masalahnya itu secara terbuka.
tidak ada yang ditutup-tutupi. Dan lalu ada azas kesukarelaan. Jadi setiap anggota kelompok, ada Fatina, ada Maudi, Aura, dan Firly, bisa dengan sukarela mengikuti semua kegiatan konseling kelompok ini. Sampai selesai. Ya, sampai selesai. Nah, jadi setiap anggota itu kan rela dalam mengatakan masalahnya, siap dalam mengatakan apa sih yang terjadi sama hidupnya, kenapa dia gitu. Lalu setiap anggota kelompok itu harus aktif dalam selama kegiatan ini berlangsung. Nah, kalian semua di sini siap nggak untuk mengikuti kegiatan kelompok ini, konseling kelompok? Siap, Bu. Siap. Nah, oke. Nah, dan yang paling penting itu adalah azas kerahasiaan. Jadi di sini azas kerahasiaan itu setiap anggota kelompok itu berjanji untuk tidak membocorkan apapun yang telah kita lakukan di dalam kegiatan konseling kelompok ini kepada orang lain gitu. Gimana, kalian mau nggak untuk mengikuti kegiatan kelompok ini dengan bersungguh-sungguh dan ikhlas gitu? Siap nggak? Siap. Siap, baik. Jadi seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, azas-azasnya, kita akan masuk ke dalam tahap selanjutnya, yaitu kemarin kan kalian udah dibagikan asesmen oleh wali kelas kalian masing-masing. Nah, di asesmen itu kan kalian sudah sudah mengisi, dan Ibu sudah membacakan asesmen kalian tersebut. Nah, dari yang Ibu lihat bahwasanya itu di asesmennya itu, kalau misalnya kalian itu kurangnya disiplin pada diri sendiri. Nah, di sini Ibu mau nanya nih sama kalian, kalau misalnya kedisiplinan itu menurut kalian gimana sih? Apa itu disiplin? Mungkin dari Aura tahu apa itu disiplin? Disiplin tuh kayak apa ya, teratur, taat aturan gitu, Bu. Iya, benar. Kita disiplin itu Jangan angkat tangan, Bu. Tina? Disiplin waktu ya, tepat waktu kalau datang ke sekolah gitu. Benar, oke, seperti itu. Baik, Ibu jelaskan ya. Ya. Disiplin itu, kita itu adalah seperti yang teman-teman bilang tadi, itu sudah benar. Jadi bahwasanya disiplin itu kita harus taat pada aturan, taat pada apa yang telah ditetapkan seperti semestinya, dan kita tidak boleh melanggar aturan tersebut. Nah, dari teman-teman semua ini ada nggak yang melanggar aturan? Mungkin dari Firly, apa ketidakdisiplinnya yang selalu Firly lakukan? Misalnya kayak suka begadang atau apa gitu? Enggak, Bu. Telat masuk sekolah. Telat masuk, Suka terobos lampu merah. suka terobos lampu merah, Karena telat masuk sekolah. Jadi karena udah telat terobos buru-buru ya gitu jadinya ya. Berbahaya sekali itu, Bu. Benar. Kalau Aura sendiri ada nggak ketidakdisiplinan yang selalu Aura lakukan? Kalau saya kayak sering begadang gitu, Bu. Jadi kayak apa ya? Misalnya kayak nggak bisa mengatur gitu. Kan misalnya nih scroll TikTok, tiba-tiba udah jam berapa gitu. Jadi kayak nggak disiplin. Harusnya kan bisa lebih mengontrol gitu, Bu, biar kayak nggak begadang terus. Aura sudah kebablasan gitu artinya Iya. ya, karena udah Asik enak kan ini sendiri. nonton TikTok. Iya, kayak Kayak udah- satu lagi lah videonya. Iya, Bu, betul, Bu. Oke. Kalau dari Maudi sendiri gimana? Saya suka menunda bikin tugas, Bu. Seringnya bikin tugas tuh di situ mau pergi sekolah, di situ saya bikin. Ya ampun. 15 menit masuk biasanya gitu. Kok Iya. Maudi kebiasaannya itu tidak baik ya. Iya. Oke, baik. Jadi intinya Maudi suka sekali menunda-nunda waktu dan tidak mengerjakan apapun itu sesuai dengan waktunya. Iya. Jadi kalau dari Fatina sendiri apa? Palingan ini sih udah makan gitu. Tidak suka makan ya? Asam lambungnya. Asam lambung. Oke, dari semua penjelasan kalian, Ibu mau memberikan satu contoh video yang kalian tonton, yaitu tentang Maudi Ayunda. Nih, tips dari Maudi Ayunda untuk membangun kedisiplinan. Ini mau dianda. Itu mau di masyarakat, Bu. Semoga akan menjadi seperti Maudi Ayunda. Amin. Kita semua menonton ini ya, video ini. Bagian dimana aku sharing kisah Coba lihat. menarik dari buku yang aku
Nggak dengar baca aja, Bu. dari Oh, boleh. situasinya. Aku Nonton hanya di akan bawah share ya. 3 insights yang personally menarik buat aku. Hari ini kita akan membedah buku Atomic Seperti ini, Habits biar nampak. by James Clear. Yuk ngomongin authornya. James Clear sudah bertahun-tahun melakukan riset tentang habits dan decision making. Awalnya James dikenal lewat sebuah newsletter yang tumbuh menjadi 100.000 pelanggan hanya dalam 2 tahun. Sampai hari ini karyanya sering muncul di The New York Times, Forbes, and Business Insider. Insight pertama, lupakan goals, usahakan bangun sistem. Insight ini menekankan bahwa goals dan systems adalah 2 hal yang berbeda. Goals atau tujuan adalah hasil yang ingin dicapai, tapi sistem adalah proses yang mengarah pada hasil tersebut. James Clear mengingatkan kita untuk fokus membangun sistem yang bisa membawa kita lebih dekat kepada tujuan yang kita inginkan. Pikirin deh teman-teman, yang menang nih, yang kalah, dua-duanya tuh punya tujuan yang sama. Misalnya pemain Olympic Games deh, pengen menang medali emas. Setiap orang pasti ingin sukses, tapi punya tujuan aja nggak cukup. Sistem loh yang bisa membantu mencapai hasil yang kita inginkan. Banyak banget orang fokus pada hal yang salah. Fokusnya malah pada tujuan terus, bukan proses yang diperlukan untuk sampai ke titik itu. Padahal nih, tujuan itu kan tentang jangka panjang ya. So we have to focus on the systems and on those small habits yang kita lakukan setiap hari. Insight kedua, cara-cara Jitu membangun kebiasaan. My favorite part. Menurut bukunya, ada 4 cara Jitu untuk dapat bisa membangun kebiasaan. And these are so powerful. I love them so much. Yang pertama, make it obvious. Buat jelas banget. Setiap action itu kan ada rangsangan tertentu ya. Misalnya, kamu mau punya kebiasaan main gitar. Kalau kamu simpan itu gitar di lemari, pasti nggak akan pernah deh kamu latihan. Tapi kalau kamu taruh gitarnya di tempat yang gampang kelihatan, kayak di tengah ruangan contohnya, pasti kamu akan lebih diingatkan untuk latihan lebih sering. Jadi kalau kamu misalnya nih pengen berolahraga lebih banyak, coba deh siapin baju olahraga, sepatu cats dari malam sebelumnya. Jadi begitu melek tuh langsung kelihatan. Sama pentingnya, jangan cuma bilang ke diri sendiri, mau lebih sering olahraga Langsung kita buka kalender, buat rencana, buat komitmen. Hari Senin, Rabu, dan Jumat saya akan jalan ke gym dari kantor. Terus kamu siapkan deh tas gym segalanya supaya kelihatan dan kamu selalu ingat. Lalu, make it attractive. Buat hal tersebut menarik. Biasanya nih, semakin menarik sesuatu, semakin besar kemungkinan kita akan mengadopsikannya sebagai kebiasaan. Setiap kita melakukan sesuatu yang mengantisipasi sesuatu yang menyenangkan, otak kita tuh melepaskan hormon yang disebut dopamin, yang membuat kita ngerasa happy. Ini bisa kita gunakan untuk membangun habit. Salah satu caranya adalah temptation bundling. Jadi kita gabung godaan, di mana kamu menggabung tindakan yang kamu suka dengan tindakan yang harus kamu lakukan tapi agak kamu gak suka gitu. Jadi misalnya kamu mau punya habit lari di treadmill, kamu bisa incentivize yourself dengan cara mendownload acara favorit kamu untuk ditonton saat lari di treadmill. Atau kamu bilang ke diri kamu sendiri, abis lari di treadmill, I'm gonna watch Netflix. Terus, make it easy. Dibuat mudah teman-teman. Sebagai manusia, kita itu kan termotivasi untuk melakukan sesuatu yang mudah ya. Semakin banyak energi yang terkuras, makin malas biasanya. Nah, ada tips and trick untuk membuat kebiasaan yang sulit jadi lebih mudah. Misalnya, kamu mau berhenti nonton TV pas pulang kerja gitu. Coba deh cabut kabel televisi atau cabut baterai remote-nya. Pasti jadi mager untuk nyalain TV dan kamu bisa menggunakan waktu itu untuk melakukan hal lain yang lebih produktif. Cara lain untuk membuat kebiasaan jadi lebih mudah adalah dengan mengubah mindset kamu. Misalnya, awalnya mindsetnya mau belajar buat ujian, ganti mindsetnya untuk membuka buku catatan. Atau daripada bilang mau yoga 30 menit, cukup aja I am going to roll out my yoga mat. Dengan begitu kebiasaan jadi lebih mudah dibentuk. Yang terakhir, kita harus make it satisfying. Kita harus buat lebih memuaskan lagi untuk bisa build kebiasaan jangka panjang. Misalnya nih, ada produsen pasta gitu yang melihat demand mereka itu naik ketika mereka menambahkan mint ke dalam produk mereka. Nah, si rasa segar mint ini memuaskan sekali dan membuat orang-orang tuh lebih menikmati the action of menyikat gigi. Nah, ada satu contoh lagi tentang
pasangan yang ingin menghilangkan kebiasaan makan di luar supaya lebih hemat nih. Mereka membuat rekening berjudul liburan ke Eropa, dan setiap kali mereka berhasil menghindari makan di luar, mereka transfer uang yang tadinya akan keluar ya untuk makan ke rekening tersebut. Nah, melihat uang masuk ke rekening tersebut itu menciptakan kepuasan itu yang akhirnya mendorong mereka untuk mempertahankan kebiasaan. Insight ketiga, ini ada rahasia untuk melacak kebiasaan. Membuang kebiasaan buruk atau menerapkan kebiasaan baik itu kan sulit ya. Apalagi kalau kita nggak bisa langsung melihat hasil yang jelas. Mungkin di tengah jalan kita pasti akan nyerah. Karena itu penting untuk membangun rasa kepuasan tadi lewat cara lain. Kayak menggunakan bukti visual atau menerapkan pelacakan habits di mana kita bisa mengukur nih kemajuan kita. Salah satu teknik yang paling sederhana adalah mencoret kalender atau buku harian. Jadi setiap berhasil nih melakukan kebiasaan tersebut, kita langsung cek. Nah, dengan tracking itu kita bisa melihat kemajuan kita, dan itu tuh menjadi proses yang asik dan seru. Jadi ujung-ujungnya kalau kamu udah ngelakuin hal itu, kamu pasti juga merasakan antisipasi. Aduh, nggak sabar nih untuk mencoret buku harian kamu. Selain itu, kita juga bisa milih an accountability buddy atau membuat semacam kontrak perjanjian sama teman. Nah, kalau orang kan biasanya pengen menghindari sesuatu yang sakit atau mahal ya. Ini manusiawi banget nih. Nah, kita bisa membangun situasi di mana ada konsekuensi buruk kalau kita melewatkan kebiasaan tertentu. Ada contoh menarik banget di bukunya. Di bukunya ada seorang pengusaha yang meminta istri dan pelatih pribadinya tanda tangan di kontrak yang memaksa dia untuk berkomitmen supaya turun berat badannya. Jadi si pengusaha ini memilih habit seperti melacak asupan makanannya, terus menimbang dirinya setiap minggu. Terus dia bikin ada hukuman kalau misalnya dia gagal melakukan hal-hal ini. Misalnya kalau dia gagal melacak makanannya, dia harus membayar pelatihnya $100. Kalau gagal menimbang, dia harus membayar istrinya $500. Kontrak ini berhasil banget. Bukan hanya karena pengusahanya nggak mau kehilangan uang, tapi juga nggak mau mengecewakan pelatih dan istrinya. Biasanya kalau kita tahu nih, wah ada yang perhatiin, ini bisa menjadi motivasi yang cukup besar untuk menjaga konsistensi. And now, so what? Here are my reflections and final thoughts. Menurut aku, buku ini tuh menarik banget dan actionable. Itu penting. Banyak insights dan tips yang benar-benar tactical yang bisa kita ambil, dan kita langsung kebayang gitu, what can we do? Tapi dari pengalaman aku sendiri, tetap harus ada kurasi personal juga sih yang kita lakuin. Karena harus kita customize dengan kecenderungan kita dan personality kita sendiri. Okay, thanks for listening, curious people. If you want me to read a book and share with you my favorite insights, kasih book recommendations di komen di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe and turn on notifications. Oke, semuanya udah nonton kan bagaimana tips disiplin dari kebiasaannya Maudy Ayunda. Nah, di sini seperti tadi Firly katakan bahwasanya Firly sering terlambat ke sekolah yang mengakibatkan Firly itu menerobos lampu merah. Lalu ada Aura juga yang mengatakan bahwasanya kalau Aura tuh sering bergadang karena bermain TikTok. Jadi kayak sering kayak nonton TikTok, lupa waktu. Jadi kayak satu lagi scroll, waktu lihat jam rupanya udah setengah malam itu. Lalu kayak Maudy juga tadi permasalahannya bahwasanya Maudy suka menunda-nunda waktu mengerjakan PR ketika waktu dia mau ke sekolah. Itu kan juga mengakibatkan bahwasanya Maudy itu menjadi ketika berbuat PR pikirannya terburu-buru. Maudy nggak tahu itu nanti mau nulisnya gimana, benar atau salahnya gimana. Mungkin dalam pelajaran angka Maudy seharusnya menjawabnya 5, tapi Maudy kemudian menjawabnya 6. Kan itu juga berakibat tidak baik. Kalau seperti Fatina tadi, kebiasaan buruknya seperti apa? Menunda makan. Menunda makan. Karena mungkin Fatina bukan orang yang tipe suka makan ya, mungkin. Tapi kebiasaan menunda makan itu juga sangat tidak baik, berdampak buruk. Firly tahu nggak dampak buruk dari apa yang Firly lakukan? Kalau misalnya Firly itu terlambat ke sekolah, apa dampaknya? Firly menerobos lampu merah, apa dampaknya? Firly tahu nggak itu? Apa dampaknya? Kayaknya kalau mau nerobos lampu merah bisa
kecelakaan. Benar, jika kita menerobos lampu merah bisa kecelakaan. Lalu di sekolah Firly akan kena apa? Karena terlambat setiap hari. Hukuman. Kena hukuman. Aura juga, tahu nggak apa resiko dari Aura begadang setiap malam? Apa penyebabnya nanti terjadi pada diri Aura? Yang pertama pasti jadi ngantuk bu di sekolah. Benar, Terus rasa badan itu lemas, terus Benar. mudah capek gitu bu. benar, Susah fokus, banyak dampaknya bu. benar. Selain dari yang Aura sebutkan tadi, resiko dari begadang itu bisa menjadi penyakit bagi Aura sendiri. Karena begadang, jantung Aura bisa menjadi rusak. Lalu mata Aura karena juga terlalu banyak menonton TikTok, mata jadi sakit. Minus. Iya, jadi minusnya bertambah. Terus juga mata deh bu. iya, nah ini aja sudah Ini menjadi penyebab salah TikTok. satu dampak dari kebiasaan buruk ya. Iya. Seperti Maudi, mungkin Maudi tahu nggak dampak dari Maudi itu? Kenapa bisa menunda-nunda gitu? Dampak untuk Maudi itu apa? Nilainya jelek bu jadi. Kan kaget nggak saya. Sebentar ya Fatima, oke. Mungkin tahu. Ya, coba Maudi jelaskan dampak dari diri Maudi sendiri yang Maudi rasakan. Kenapa menunda-nunda pelajaran itu, menunda-nunda PR. membuat tugas, menunda pekerjaan itu apa dampak bagi Maudi yang Maudi rasakan? Yang saya rasakan tuh saya jadi nggak tenang. Padahal setelah buat PR tuh saya bisa jadi lebih tenang. Ini pergi sekolah aja saya terburu-buru. Bahkan yang saya buat itu juga saya nggak tahu, maksudnya nggak bisa sepenuhnya paham gitu apa yang saya buat. Saya sekedar nulis saja asalkan terisi. Nah, Maudi sudah merasakan kan dampak dari yang Maudi, kebiasaan buruk Maudi itu? Iya. Baik. Kalau Fatina, apa yang Fatina rasakan dampaknya dari Fatina suka menunda makan, kadang tidak mau makan? Apa yang terjadi sama diri Fatina? Jadi sering pilih-pilih makanan sih. Iya. Pilih-pilih makanan, terus asam lambung naik, terus juga sering ngantuk aja sih di sekolah gitu. Benar, itu berdampak kan dengan Fatina, membuat hidup Fatina itu menjadi tidak baik kan? Seperti yang teman-teman semua tadi rasakan juga, teman-teman kira-kira gimana sih ke depannya yang kalian mau lakuin? Kalau misalnya dari Firly dulu, gimana cara merubah kebiasaannya? Tadi Firly sudah merasakan dampak yang dari Firly rasakan. Firly mau nggak untuk berubah? Mau. Gimana cara berubahnya? Biar nggak terlambat lagi berarti harus bangun pagi cepat-cepat, siap-siap cepat-cepat, habis itu di jalan hati-hati dengan ke sekolah tepat waktu. Seperti itu agar Firly hidupnya juga menjadi lebih baik lagi. Jadi tidak gimana ya, hidupnya lebih teratur. Seperti kata Maudi Ayunda tadi, jika kita memiliki hidup yang teratur, hidup yang baik, kita bisa mencapai semuanya itu dengan kesuksesan, dengan cara dari disiplin. Jika kita mau sukses, kita harus mulai dari hal-hal kecil dulu, terutama disiplin pada diri sendiri gitu. Firly sudah siap kan untuk menjadi orang sukses? Sudah siap untuk menjadi orang yang lebih disiplin lagi ke depannya? Siap? Ya. Kalau Aura gimana ke depannya untuk merubah perilaku kebiasaan buruk Aura yang tidak baik itu? Kalau saya tadi kan ada tuh Bu, dibilang sama si Maudi Ayunda. Iya. Dia kan nonton TV ya, dia cabut baterai. Benar. Remote, cabut TV. Kalau saya mungkin nih kalau misalnya saya main HP gitu tengah malam, kalau misalnya lowbat HP-nya tuh nggak akan saya cas lagi. Benar. Jadi kok di mana lowbat ya nggak akan saya mainin. Terus mungkin apa ya Bu yang bisa saya lakuin? Mungkin buat alarm gitu Bu, karena kalau di HP itu kan kalau muncul alarm lagi kita nonton itu kan sangat mengganggu. Jadi daripada kita sibuk diganggu alarm tuh mending kita matiin HP terus tidur. Benar, lebih baik lagi Bisa. seperti itu. Dan juga kalau bisa matiin aja wifi atau data, pakai data yang membuat Aura tidak bisa bermain HP lagi. Jadi karena Aura kan masih berpikir, males hidupin wifi jauh ke sana, hidupinnya mager Jadi dia kan membuat Aura tidak begadang gitu. Jadi Aura siap ya untuk merubah diri Aura menjadi lebih baik lagi. Insya Allah siap Bu. Baik.
Kalau Maudi tadi gimana cara Maudi merubah kebiasaan kebiasaan buruk Maudi itu untuk menjadi lebih baik lagi, seperti Maudi Ayunda, dari Maudi Maisyarah bisa menjadi seperti Maudi Ayunda. Gimana apa yang ingin Maudi lakukan? Saya jadi masyarakat cuma dengan cara saya sendiri. Iya, benar. Mungkin saya buat planning, kalau dikasih tugas tuh langsung saya list gitu tugasnya apa aja, terus buku yang ada tugasnya itu, pelajaran yang ada tugasnya itu saya pisahkan, saya letakkan di dekat saya tidur, jadi setiap saya mau tidur saya lihat itu ada buku. Bagus, Baik, bagus, benar. bagus. Iya, Firly? Kira-kira kalau misalkan diletakkan di samping apa nggak membuat stres? Di samping apa maksudnya? Buku. Mungkin jika Maudi meletakkan di samping, Maudi akan terinspirasi untuk membuat tugasnya langsung kan. Maudi stres melihat tugas. Kenapa Jadi enggak? buku itu juga bisa jadi motivasi saya. Iya, langsung benar. mengerjakannya supaya nggak stres. Benar. Jadi kalau ada kelihatan buku di samping, buat terus lah biar cepet, biar tidak kepikiran gitu. Jadi Maudi pikirannya pun sehat, tubuhnya sehat, ke sekolah pun jadi tidak terburu-buru gitu. Firly siap kan? Maudi siap kan? Siap. Oke. Siap, Bu. Mantap. Ya, Aura? Terus mungkin kan Maudi membuat planning kan, udah dia cetak-cetak tuh bisa kayak si Maudi Ayunda. Jadi ketika tugasnya itu udah siap, dia tuh checklist, nggak dicoret. Jadi kan tuh kayak puas gitu. Benar. Melihat misalnya tugas 5, tiba-tiba udah tinggal 2 lagi. Benar. Terima kasih Aura sarannya. Jadi kan seperti yang Aura bilang, jika sudah di list, membuat tepat waktu, Maudi tidak kepikiran, semuanya jadi sehat, pikiran sehat, tubuh sehat, semuanya tidak terburu-buru, ke sekolah juga tidak terburu-buru. Seperti Firly tadi terburu-buru ke sekolah menyebabkan dia terobos lampu merah. Mungkin Maudi seperti itu juga karena dari buat PR di sekolah terburu-buru, akhirnya sekolah telat. Itu kan menjadi dampak buruk juga. Nah, berdasarkan yang Maudi bilang tadi, Maudi siap kan untuk menjadi lebih baik lagi? Siap. Oke. Kalau Fatina gimana? Mungkin dari saya kan tadi kan menunda makanan. Iya. Jadi mungkin dari saya sih langsung bangun, masak, cari bahan, terus saya langsung masak sih, kayak gitu aja sih. Jangan sampai menunda makan lagi. Karena apa? Karena itu berdampak buruk pada diri Fatina sendiri. Iya. Itu. Iya, Firly? Mau menambah? Dari Firly, mungkin Fatina bisa restock makanan, roti, biar perut nggak kosong. Di kamar. Boleh, tapi pakai lemari kecil. Terus kan kalau Baik, misalnya benar. mungkin kan kalau masak mungkin tiba-tiba dia lagi mager atau apa kan males gitu kan. Jadi ya udah berarti bisa aja kayak dia tuh restock makanan atau dia kemana-mana tuh bawa kue-kue gitu. Jadi Iya. walaupun nggak makan nasi dia tetap makan. Lambungnya pun terjaga. Iya. Mungkin Fatina setiap harinya bisa bikin jadwal gitu, jam-jam berapa aja dia makan. Jadi sebelum jam makan dia tuh dia udah pasang alarm. Jadi dia kok misalnya nggak ada makanan pun dia bisa siap-siap dulu sebelum jam makannya. Benar. Baik sekali, bagus kasih sekali saran dari semuanya. Tepuk tangan dulu. Baik, nah sebelum kita mengakhiri, Ibu mau kasih satu ice breaking nih. Wow. Iya. Siap ya? Siap. Tahu nggak ini? Kalau misalnya Ibu bilang bibir, tapi berarti tunjuknya di mana? Bibir. Tapi kalau misalnya Ibu tunjuk di mata, Ibu bilang bibir, kalian harus tunjuknya tetap di bibir. Oke, kita mulai ya. Sudah ngerti ya? Sudah. 1, 2, 3. Jidat. Jidat. Kaget aku. Iya benar semuanya. Dia nggak asih Bu, dia nggak lihat ibu. Kalau misalnya kuping. Hampir geli itu deh. Kalau misalnya gigi. Yang malah gigi. Dia malah Biar tidak fokus. Kita ulang ya. Kalau misalnya pipi kanan. mana kanan? Nggak bisa bedain, susah. Aura tidak fokus. Ibu juga salah sepertinya. Ibu ini nggak jelas ini. Oke, sekali lagi ya, kita ulang. Kalau misalnya mata. Iya, sudah benar semua. Tepuk tangan. Baik. Apa dapat
merubah diri untuk menjadi lebih disiplin kan? Siap. Baik, mantap sekali anak-anak ibu. Setelah dulu. Nah, baik, sebelum ibu akhiri, ibu ingin mengatakan bahwasanya mungkin tidak mungkin, ibu akan mengatakan bahwa di minggu depan kita akan melakukan sesi konseling selanjutnya pada jam 10. Kalian jangan lupa datang semuanya ke ruangan ibu, oke? Baik, Bu. Sekarang ibu akhiri, lebih dan kurang ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Jangan lupa